Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Triaryanto. Saya ingin mengajarkan tentang tugas dari manajemen hubungan internasional. Dalam situasi ini, kita tahu bahwa tugas ini adalah tentang PT sedang tidak baik-baik saja adalah sebuah perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan tingkat level karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurang perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan operasional perusahaan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Buatlah video yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini. Yang kedua, peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Tiga, rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan internasional. Masuk ke pertanyaan kedua, gunakan visualisasi seperti grafik atau ilustrasi untuk mendukung analisis Anda. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan internasional seperti yang terjadi? Yang pertama adalah perbaikan sistem penggajian. Poin pertama adalah melakukan evaluasi struktur upah agar adil dan kompetitif dibanding pasar. Poin kedua adalah menerapkan transparansi komponen gaji, meliput gaji pokok, tunjangan, dan insentif. Poin ketiga, mengaitkan kompensasi dengan kinerja secara objektif. Masuk ke B, peningkatan work-life balance. Menerapkan jam kerja fleksibel atau flexible working hours bila memungkinkan. Poin kedua, mengatur beban kerja agar tidak berlebihan. Poin ketiga, memberikan hak cuti yang manusiawi dan mendorong karyawan memanfaatkannya. Yang C adalah komunikasi dan partisipasi karyawan. Menyediakan forum dialog rutin antar manajemen dan karyawan, mengadakan survei kepuasan secara berkala. Yang ketiga, menyediakan mekanisme keluhan grievances handling yang aman dan adil. Jika pencegahan dilakukan, konflik tidak berkembang menjadi turnover tinggi seperti yang dialami PT sedang tidak baik-baik saja. Oke, kita akan menjawab dari soal peran serikat kerja manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Peran serikat kerja itu meliputi adalah menjadi wakil resmi aspirasi karyawan, membantu menyampaikan keluhan secara struktur bukan emosional, mengedukasi anggota tentang hak dan kewajiban ketenagaan, menjadi mitra dialog bukan lawan manajemen. Peran manajemen meliputi adalah menciptakan budaya terbuka dan adil, menangani aspirasi karyawan secara serius, menjalankan kebijakan SDM secara konsisten, dan tidak melihat serikat sebagai ancaman melainkan mitra strategis. Jika keduanya bersinergi, maka terbentuklah hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oke, kita masuk ke poin ketiga, rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam hubungan internasional industrial. Yang pertama adalah kebijakan kompensasi berbasis keadilan internal dan eksternal, job evaluation, salary grading system, benchmark gaji industri. Yang poin kedua, employee well-being program, program kesehatan mental, konseling karyawan, kegiatan engagement, team building, appreciation day. Yang ketiga adalah sistem dialog sosial formal, terutama dari LKS bipartit, sama kerja sama dengan bipartit. Yang kedua ada perjanjian kerjasama PKB. Yang ketiga ada pertemuan rutin manajemen dan serikat kerja. Yang keempat adalah sistem manajemen kinerja yang transparan. 1. KPI yang jelas. 2. Feedback berkala. 3. Kesempatan pengembangan karir. Oke, menurut saya sih seperti itu untuk terjadi keharmonisan antara manajemen dan serikat kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Bila banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.